Ya, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus ya. Ya, tadi sampaikan Pak Rektor. Pak Rektor, ini kalau ketemu dengan kolega, Bapak Ibu ini kan kolega, ini teman-teman dosen, semua pengajar, kita tukar pikiran saja Bapak Ibu. Tukar pikiran artinya saling, dan ini sulit ditemukan, biasanya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah diskusi, tapi rasanya lebih tepat pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu istilahnya tukar pikiran, dan tukar pikiran itu beda maknanya, karena dalam tukar pikiran ada pesan kesetaraan, ada pesan sama-sama membawa muatan, sama-sama bawa pengalaman, sama-sama bawa pengetahuan lalu dipertukarkan. Dan harapannya pertukaran pikiran itu menghadirkan terobosan. Nah, yang takut dengan pertukaran pikiran biasanya memang tidak bawa muatan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menghindari pertukaran pikiran, nah kita sama-sama di dunia kampus itu pasti mencari forum untuk ada pertukaran pikiran. Jadi debat di dalam konteks ini selalu positif. Dan lawan bicara itu selalu disukai. Di tempat lain lawan bicara tidak disukai Bapak Ibu. Tapi kalau di kampus lawan bicara itu disukai. Karena lawan bicara adalah teman berpikir. Lawan debat adalah teman berpikir. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan untuk bisa saling tukar pikiran. Tetapi ada beberapa gagasan awal Bapak sekalian yang barangkali menarik untuk kita renungkan sama-sama. Apa itu Bapak sekalian? Kita berada di dalam sebuah era abad 21. Dan di abad 21 ini terjadi perubahan yang kecepatannya luar biasa. Kecepatan luar biasa. Akibat kecepatan luar biasa, tantangan kita yang berada di institusi pendidikan, apapun jenjangnya, adalah bagaimana kita bisa mengikuti perubahan kecepatan itu. Nah, sementara di sisi lain kita berhadapan dengan kenyataan tuntutan-tuntutan administrasi, tuntutan-tuntutan birokrasi yang membuat sebagian dari waktu yang kita berikan itu tersita bukan hanya untuk proses belajar mengajar saja, tapi memastikan memenuhi ketentuan-ketentuan ABCDFG. Dan ini bisa menjadi tantangan bagi kita. Karena itu dalam kesempatan ini Bapak sekalian, saya ingin barangkali menggarisbawahi sesuatu yang sudah sering kita dengar dan ucapkan sama bicarakan. Bahwa semua kita di era ini harus menjadi pembelajar. Harus menjadi learner. Itu menurut saya salah satu karakter utama yang justru harus dimiliki oleh kita yang berstatus sebagai dosen. Sampai hari ini saya masih memegang NIDN Bapak Ibu. Sama, saya juga punya nomor induk dosen nasional. Belum ganti kan namanya? Belum ganti. Jadi saya masih menganut, masih pegang itu. Kita sama-sama dosen, jadi kita berdiskusi sebagai sama dosen ini. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjadi learner. Nah, learner ini, Bapak sekalian, tidak terlalu rumit ketika diartikan sebagai pembelajar untuk mengetahui sesuatu yang baru. Tapi learner ini menjadi lebih rumit ketika diartikan sebagai unlearning. To learn itu kita mau dan mudah. Tapi to unlearn itu membutuhkan lebih dari sekedar pikiran tapi hati, lebih dari sekedar kemauan untuk memperbaharui, tapi juga kemauan untuk mengganti. Nah, ini yang sering menjadi kendala di kita. Bahwa learning itu memasukkan unsur di dalamnya adalah unlearning. Nah, unlearning ini Bapak sekalian yang di kita mungkin jadi PR. Kenapa? Karena ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Kemajuan yang luar biasa itu membuat kita dipaksa untuk mau melepaskan, mau melupakan,
mau meninggalkan pengetahuan, kebiasaan, pemahaman lama yang sudah tidak relevan. Nah, di sini yang menantang, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering menantang. Dan bagi sebagian dari kita, unlearning itu artinya mengakui. Dan itu tantangan tersendiri. Jadi ini satu aspek, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Kayak kita di kampus harus cepat-cepat melakukan ini. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, khususnya informasi, digital, ada pasangan pendamping bagi siapapun yang mau belajar, yang punya kapasitas berpikir luar biasa cepat. Kita semua mengenal namanya artificial intelligence. Ini pertanyaan Bapak Ibu, bisakah dosen diganti teknologi Bapak Ibu? Mau pekerjaan saya dosen gitu ya, masa dosennya diganti teknologi gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya diganti teknologi? Sejujurnya bisa nggak sih? Nggak bisa. Ibu tetap menganggap nggak bisa misalnya. Nah, Bapak ada yang kekeh nggak bisa, Bu? Ada yang kekeh bisa? Ada. Kalau pertanyaannya diubah, dosen seperti apa yang bisa diganti teknologi? Langsung ketemu ya Bapak ya. Dosen seperti apa yang tidak bisa diganti teknologi? Ada Bapak Ibu? Ada. Nah, kita harus menjadi yang mana nih Bapak Ibu? Nah itu. Jadi pilihan bisa diganti dan tidak itu bukan pada teknologinya, tapi pada kitanya. Bila PowerPoint kita 10 tahun nggak pernah berubah Bapak Ibu. Betul? Bila catatan kuliah kita tidak pernah berubah, itu bisa diganti. Mudah sekali. Bila kita yang diajarkan repetitif, mekanistik, itu udahlah. Cepat sekali pengganti teknologi. Tapi, bila kita selalu memperbaharui, bila kita selalu membawa kebaharuan, selalu membawa inspirasi, maka teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan dosen itu. Nah ini, Bapak sekalian, yang PR kita nih sekarang. Kita masuk kategori yang mana di sini? Kita masuk kategori yang mana di sini? Nah, kita harus jawab. Dan jawaban itu terletak pada respon dari generasi baru kita. Jadi Bapak sekalian, ini yang kedua nih. Kita masuk yang mana? Lalu yang ketiga Bapak sekalian. Kita berada di dalam era ketersambungan global yang luar biasa. Luar biasa. Ketika anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang, mulai masa pengabdian, kematangan, maka mereka akan beroperasi di Asia Tenggara, di Asia, dan di dunia. Karena itu perspektif kita dari sekarang, barangkali sudah harus mulai dipikirkan untuk selalu menempatkan perspektif global, regional, di dalam apapun proses pembelajaran yang terjadi. Kampus-kampus, apalagi di Bandung Bapak Ibu. Kampus-kampus di Bandung ini memiliki keunikan yang beda sekali dengan kampus-kampus tempat lain. Di sini ekosistem pendidikannya sudah memiliki waktu pengembangan yang amat panjang. Di dalam institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit digantikan itu bukan ranking di jurnal, bukan. Yang paling sulit digantikan adalah masa hidup dari institusi itu. Itu yang sulit digantikan, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perguruan tinggi terlama di dunia, bukan tertua ya, banyak yang tertua udah nggak eksis lagi. Jadi kita gunakan yang terlama. Terlama itu sudah ada sampai sekarang masih hidup. Semua institusi terlama itu memiliki akumulasi pengalaman di dalam institusi pendidikannya yang sulit digantikan. Bapak Ibu lihat di Korea Selatan, Bapak Ibu lihat di Cina, begitu banyak perguruan tinggi yang ranking dunianya sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Tapi dia belum bisa membangun institusi, ekosistem institusinya seperti institusi yang usianya 400, 500, 300 tahun, tidak bisa itu. Yang mereka bisa kalahkan itu rankingnya. Untuk risetnya, untuk pengajarannya, tapi ekosistemnya sulit.
Karena ekosistem ini waktu. Nah, Bandung sebuah ekosistem pendidikan yang usianya salah satu yang paling panjang di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara salah satu yang paling panjang, Bandung. Sehingga ekosistem ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana membaca zaman baru yang akan datang. Karena kita semuanya global, Bapak Ibu. Dan kalau semuanya global itu artinya tema yang dibahas bukan saja tema yang sedang relevan dengan Bandung, bukan saja relevan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan, teman-teman. Beliau ini adalah calon presiden Republik Indonesia. Bagaimana beliau menempatkan posisinya sebagai intelektual tinggi, tokoh, hingga menjadi politisi yang handal. Anies Baswedan kerap kali ini dibilang pengangguran dan sebagainya. Namun nyatanya beliau ini selalu berpidato di forum-forum yang bergengsi. Berbeda ya dengan kualitas wapres kita, Gibran Rakabuming, yang kekanakan, teman-teman. Ini membuat kita itu bingung ya. Dan kalau kita melihat bagaimana performa Anies Baswedan dalam beberapa hal ya, kita lihat bagaimana kehebatan Anies ya, dalam kapasitasnya sebagai oposisi, sebagai pengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, teman-teman ya. Contohnya di kasus Tom Lembong kemarin, Anies Baswedan selalu suara lantang ya, untuk menantang para ketidakadilan ya hukum di negara kita yang akhirnya membuahkan hasil. Hasilnya adalah Tom Lembong akhirnya dibebaskan melalui abolisi presiden. Ini artinya bahwa suara kebenaran yang selama ini tidak didengarkan akhirnya didengarkan, sehingga diberikanlah abolisi terhadap Tom Lembong. Ini adalah sebuah sejarah yang luar biasa. Akhirnya kebenaran ya terungkap. Bahkan abolisi ini membersihkan nama Tom Lembong, teman-teman. Inilah perjuangan demi perjuangan ya, yang dilakukan Anies Baswedan ya, sebagai tokoh yang pernah menjadi capres ya. Anies Baswedan ini walaupun belum punya partai, teman-teman, beliau tuh didengarkan ya. Bagaimana menurut kalian?